Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Makam Keramat Tanjung Priuk. Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di Ulu Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1727 Masehi. Beliau belajar ilmu agama pada ayahandanya dan kakeknya. Meningkat usia dewasa, Al-Habib Hasan hijrah ke Hadratul Maut, meneruskan datuknya yaitu Al-Imam Al-Arif Billah atau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikenal dengan sebutan Shahibul Ratib Al-Haddad. Beliau menetap di Hadratul Maut beberapa tahun lamanya. Setelah kemudian beliau kembali ke tempat kelahirannya di daerah Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1756 Masehi, dalam usia kurang lebih 29 tahun, Habib Hasan pergi ke Pulau Jawa bersama Habib Ali dan 3 orang azami dari Palembang dengan menggunakan perahu. Adapun maksud dan tujuannya ingin mensiarkan agama Islam dan sekaligus berziarah ke beberapa tempat, di antaranya ke Sohib Luar Batang, yaitu Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, berziarah ke tempat Sunan Gunung Jati, dan terus sampai ke Surabaya. Ketika akan berangkat ke Pulau Jawa, Habib Hasan berserta rombongan diserang dan dikejar-kejar oleh tentara Belanda. Akan tetapi tidak satupun peluru dan senjata meriam yang mengenai perahunya. Dan di dalam satu serangan tersebut tidak terjadi apapun pada diri Habib Hasan dan yang lainnya, sehingga akhirnya tentara Belanda itu pun menghentikan serangannya. Hal ini merupakan bukti karma Habib Hasan. Beliau adalah seorang wali Allah yang mengabdikan hidupnya hanya mensiarkan agama Islam di dalam menegakkan kalimat tauhid dari tanah kelahirannya hingga sampai keluar daerah Pulau Sumatera, Jawa, dan yang lainnya. Dalam perjalanan kurang lebih 2 bulan lamanya, Habib Hasan singgah di beberapa tempat. Ketika sedang dalam perjalanan, perahu tersebut beserta rombongannya dihantam badai dan ombak yang disertai hujan yang sangat deras, sehingga semua perbekalan yang ada di dalam perahu terhambur dan terlempar semua. Adapun yang tersisa hanyalah beras yang terjajar beberapa liter saja dan alat menanak nasi. Untuk menanak nasi saja, beliau Al-Habib Hasan menggunakan kayu bakar dengan petak-petak perahu. Bahkan gagang dayung pun digunakannya. Lalu ketika perbekalan habis, jubah beliau dimasukkan ke dalam priuk, lalu beliau berdoa. Ketika dibuka, jadilah nasi. Dengan karomahnya Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Beberapa hari kemudian, datang lagi badai dan ombak yang lebih besar, disertai dengan hujan dan guntur yang menggelegar, sehingga perahu pun tidak dapat lagi dikendalikan, dan akhirnya perahu beliau karam. Kejadian karamnya perahu tersebut mengakibatkan meninggalnya 3 orang dari azami. Adapun beliau Al-Habib Hasan dan Habib Ali selamat. Lalu dengan susah payah beliau berenang untuk mencapai perahu yang dalam keadaan posisi terbalik. Kemudian di atas perahu itu
beliau dapat melaksanakan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan berdoa. Di dalam kondisi yang sudah lemah, kurang lebih 10 hari lamanya tidak makan, sampai akhirnya beliau jatuh sakit dan tidak dapat ditolong lagi oleh Habib Ali, sehingga wafatlah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Sedangkan Habib Ali masih dalam kondisi lemah duduk di atas perahu bersama jenazah Habib Hasan, dan begitu juga periuk alat untuk memasak nasi. Dan sebuah dayung yang masih ada itu terdorong oleh ombak dan diiringi ribuan ikan lumba-lumba, sehingga akhirnya sampai ke tepian pantai Semenanjung. Rupanya semenjak kejadian itu terjadi, di tepi pantai ada beberapa orang yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, sehingga ketika perahu mendarat di tepi pantai, mereka langsung menolongnya. Hingga dengan pertolongannya, di antara mereka itu ada beberapa pekerja yang berasal dari Banten. Dengan segera jenazah Habib Hasan dimakamkan. Sebagai tanda batu nisan yang ditancapkan di bagian kepalanya adalah dayung yang sudah pendek, dan bagian kaki ditancapkannya sebatang kayu kecil sebesar lengan anak kecil, yang kemudian tumbuh menjadi pohon tanjung. Adapun periuk nasinya ditaruh di sisi makom. Konon ceritanya periuk tersebut lama-lama bergeser dan akhirnya sampai ke laut. Dan banyak orang bercerita bahwa 3 atau 4 tahun sekali periuk itu timbul di laut dengan ukuran sebesar rumah adanya. Di antara orang yang menyaksikan kejadian itu adalah seorang perwira TNI yang bernama Ismail yang berpangkat sersan mayor. Tatkala ia sedang bertugas di waktu tengah malam, dia melihatnya langsung periuk tersebut. Dengan sebab kejadian tersebut, maka banyak orang yang menamakan bahwa daerah itu dengan sebutan Tanjung Priuk, dan ada juga dengan sebutan Pondok Dayung yang artinya dayung pendek. Setelah beberapa bulan lamanya, Habib Ali menetap di daerah itu, lalu melanjutkan perjalanannya sampai ke Pulau Sumbawa hingga menetap selamanya di sana. Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad kurang lebih 20 tahun dimakamkan. Pemerintah Belanda pada saat itu ingin bermaksud membangun pelabuhan di daerah itu. Pada saat pembangunan berlangsung, banyak sekali kejadian yang menimpa ratusan para pekerja dan opsir Belanda sampai meninggal dunia yang diakibatkan pembangunan pelabuhan itu. Sehingga pemerintah Belanda menjadi bingung dan heran atas kejadian tersebut, dan akhirnya menghentikan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Rupanya pemerintah Belanda masih ingin melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut dengan cara pengekeran dari seberang. Alangkah terkejutnya pemerintah Belanda saat itu ketika dilihat makom itu ada orang yang sedang duduk berjubah putih sedang memegang tasbih. Maka dipanggil beberapa orang mandor oleh pemerintah Belanda untuk membicarakan peristiwa tersebut, yang akhirnya didapatkan kata sepakat, yaitu untuk mencari orang yang berilmu yang dapat berkomunikasi dengan orang yang berjubah putih tersebut. Akhirnya mereka bertemu dengan seorang yang dimaksud, yaitu orang yang berilmu atau seorang kiai, untuk melakukan khotwal. Alhasil diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, apabila daerah tanah ini akan dijadikan sebagai pelabuhan oleh pemerintah Belanda, tolong sebelumnya pindahkanlah saya terlebih dahulu dari tempat ini.
Yang kedua, untuk memindahkan saya, tolong hendaknya hubungi terlebih dahulu adik saya yang bernama Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad yang bertempat tinggal di daerah Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Akhirnya pemerintah Belanda menyetujui atas permintaan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dalam khotwalnya. Kemudian dengan menggunakan kapal laut, Belanda mengirim utusannya termasuk orang yang berilmu tadi atau seorang kiai untuk mencari Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad yang bertempat tinggal di daerah Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Di dalam pencariannya sangat mudah diketemukan, sehingga dibawalah langsung Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad ke Pulau Jawa untuk membuktikan kebenarannya. Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad dalam khotwalnya membenarkan ini adalah makam saudaraku Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang sudah lama tidak ada kabarnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah perjalanan Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.